Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Top News pemirsa. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Anggito Abimanyu, memperkirakan terdapat kenaikan biaya haji tahun 2021 sebesar 9,1 juta rupiah. Dengan kenaikan ini, maka biaya haji tahun ini diperkirakan mencapai 44,3 juta rupiah. Menurut Anggito dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPR bersama BPKH hari Selasa. Menurut Anggito, biaya haji diperkirakan naik karena adanya ketentuan protokol kesehatan pada masa pandemi. Komponen dari 9,1 juta rupiah itu paling banyak di program kesehatan. Biaya protokol kesehatan atau prokes sekitar 6,6 juta rupiah. Ia juga menyampaikan di sisi lain ada kenaikan nilai tukar dolar yang berakibat pada penambahan biaya hotel dan catering. Hal ini turut menyumbang kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mengetahui selengkapnya soal kenaikan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili. Selamat malam, Kang Aceh. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mas Reza. Salam sehat juga. Baik, Kang Aceh, bagaimana analisa Anda atau pandangan Anda melihat usulan kenaikan biaya ibadah haji tahun ini? Ya, ini kan sebetulnya baru masukan dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH ya. Proses pembahasan BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ini masih dibahas antara DPR dengan pihak Kementerian Agama. Dan proses pembahasan ini pun juga kita mempertimbangkan usulan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi ketika BPKH sudah menyampaikan usulannya itu, maka tentu ini harus dibicarakan juga secara bersama-sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan tentu kami di Komisi 8. Kalau alasannya adalah soal protokol kesehatan, tentu pihak BPKH pun juga harus jelas juga sumber pembiayaan kesehatannya itu apa saja gitu ya. Nah, terus terang saja kami masih harus mendalami, terutama kalau aspek kesehatan tentu yang harus memiliki otoritas menjelaskannya adalah Pusat Kesehatan Haji di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam konteks pelayanan ibadah haji gitu ya. Baik. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk diketahui oleh para calon jemaah haji juga ya bahwa apa yang disampaikan oleh BPKH ini baru sebatas usulan ya. Supaya Artinya masih bisa dinegosiasikan lagi ya, Kang Aceh? Oh, sangat terbuka, sangat terbuka. Supaya jangan nanti masyarakat, terutama calon jemaah haji yang akan, insya Allah ya, kita kan begini Mas Reza ya, sampai saat ini kan pemerintah Arab Saudi juga kan masih belum menetapkan berapa kuota yang akan diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia. Kalau situasi normal, seharusnya semua proses operasional haji itu sudah ditentukan bahkan sebelum bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi sampai saat ini kan kita belum mendapatkan kabar kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jadi ini kan masih spekulasi juga. Karena kan proses pembahasan pembiayaan haji itu juga terkait dengan berapa jumlah calon jemaah haji yang nanti akan diberangkatkan. Kalau jumlahnya makin besar, misalnya kuota penuh yang selama ini kan 210.000 jemaah haji gitu ya. Nah, kita kalau saya secara pribadi pesimistis bahwa kita akan bisa mempersiapkan dalam jumlah sebesar itu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19.
Nah, kalau misalnya setengah dari jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, itu akan artinya sebesar 110.000. Itu pun juga saya nggak terlalu yakin, karena bagaimanapun ini harus seiring dengan program vaksinasi bagi calon jemaah haji, gitu ya. Jadi menurut saya ini baru hitung-hitungan kasar ya, masih belum bisa kita pastikan. Kenapa? Karena ini akan terkait dengan sejauh mana kepastian yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi terhadap berapa kuota untuk Indonesia. Pertama itu dulu yang harus pasti ya. Yang kedua juga dalam konteks itu juga harus dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan Indonesia, karena jika pun insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberangkatkan jemaah haji tahun ini, kan di tengah protokol kesehatan yang harus ketat, dan karena itu yang harus betul-betul didalami adalah justru dengan Kementerian Kesehatan kita juga, gitu. Jangan sampai kita juga menebak-nebak, karena kan yang tahu tentang komponen kesehatan itu ya orang Kementerian Kesehatan, Baik, bukan baik, Kementerian Bang Aceh. Agama atau BPKH. Ya, baik, Bang Aceh, kalau kita melihat data tadi yang kita paparkan sebelumnya bahwa memang salah satu faktor kenaikan biaya haji ini dipengaruhi oleh biaya protokol kesehatan begitu yang mencapai 6 juta lebih rupiah. Nah, itu sebenarnya seperti apa pandangan Anda terkait dengan biaya prokes tersebut, Kang Aceh? Iya, kita harus pastikan ya bahwa pertama ya rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi itu seperti apa? Apakah misalnya ada pembatasan usia atau tidak, kan gitu. Karena kan kita mendapatkan informasi misalnya untuk umroh saja usia 70 tahun dibatasi, tidak boleh melebihi usia 70 tahun. Haji apakah juga sama demikian ya? Ini kan pasti akan mempengaruhi juga terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada calon jemaah haji, ya. Termasuk di dalamnya juga kan bukan hanya soal COVID. Kalau misalnya alokasi kuota itu diberikan kepada calon jemaah haji yang lansia, tapi juga misalnya ada penyakit-penyakit yang lain yang juga harus diakui bahwa laporan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan jemaah haji kita kan pada umumnya adalah memang lansia. Nah, ini harus dipikirkan oleh kita, dan karena itu maka harus ada record yang cukup jelas dari para calon jemaah haji itu kira-kira penyakit apa dan lain-lain yang harus diperhitungkan. Nah, jadi hal ini ya sekali lagi harus saya tegaskan ya, masih sangat terbuka, dan tentu kami apakah misalnya kuotanya berapa, 10% dari kuota yang diberikan atau misalnya 20%, ini kan harus dihitung secara matang dan kalkulatif. Jadi yang harus menjadi catatan saya, Mas Reza, begini, jangan sampai jemaah haji kita yang sudah menunggu ya itu nanti diberikan ketidakpastian, sudah tidak pasti, kemudian juga sudah disampaikan kemungkinan kenaikan biaya haji yang cukup besar. Itu saya kira harus hati-hati lah. Kita harapkan jemaah juga mendapatkan kepastian segera mungkin begitu, Kang Aceh. Terima kasih Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Top News.